Ini berapa udah nih? Apa deh? Balik. Nggak tahu sih ya. Untuk apa? Kenapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada bunda-bunda dan ukhti-ukhti soleha semuanya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kulu amin wa antum bil khair. Karena kita masih di suasana bulan Syawal, ini masih suasana Lebaran, maka kita saling maaf-memaafkan terlebih dahulu.
Selamat datang juga saya ucapkan di Teras Hijrah. Jadi kita nih bincang-bincang di teras, bincang-bincang di pinggir rumah, Aduh. di depan rumah ya. Iya. Insya Allah suasana Teras Hijrah Talk kali ini bukan suasana yang serius kayak seminar ya, tapi ini Iya. suasana yang santai. Kita bicara ngobrol-ngobrol santai tentang hijrah. Di edisi perdana kali ini saya mengundang sahabat saya. Ini sahabat saya di Pekanbaru. Jadi alhamdulillah ini ada banyak sahabat-sahabat saya dari luar Pekanbaru. Ada Bunda Adel, insya Allah jadi the next guest di Teras Hijrah. Karena cerita hidupnya Bunda Adel ini luar biasa dari sisi hijrah. Jadi saya memperkenalkan sahabat saya dulu yang di luar pulau, di Banjarbaru tepatnya. Insya Allah next time ya Bunda Adel ya. Next time siap-siap jadi guest tamu kehormatan di Teras Hijrah. Jadi insya Allah hari ini tamu saya yang akan hadir dan membincangkan tentang hijrahnya yaitu Ibu Sri Tanjung. Saya kenalnya Ibu Ning. Saya kenalnya Ibu Ning, Ibu Sri Tanjung. Nama bekennya adalah Ibu Ning Sri Tanjung. Kita kenalan dulu ya. Kita lihat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabarnya baik saja. Seger pagi-pagi ya? Ya, alhamdulillah hari ini kami baru mulai masuk kantor setelah libur Lebaran. Jadi bukan hari Senin kemarin ya? Hari ini kerja bakti, jadi semuanya masuk untuk kerja bakti dan silaturahmi. Masya Allah, itu yang jadi satu hal yang unik di dalam sistem kerjanya di Sri Tanjung adalah kekeluargaan ya Bu ya? Ya, rasa betul. Kekeluargaan, kebersamaan, nah itu yang agak beda. Itu nanti kita bicarain, tenang aja. kita kulik-kulik Ibu Ning ini apa sih? Kita kenalan dulu. Ini kita ada biodatanya Ibu Ning. Tak kenal maka tak sayang. Nah, nama lengkapnya adalah Ibu Sri Purwaningsih. Oh, ini kayaknya bukan orang Pekanbaru ya, karena ada Sri-nya. Ada Sri-nya. Tempat tanggal lahir Jakarta 27 Januari 1972. Kalau mau kasih hadiah boleh siapin untuk tahun depan Januari. Pendidikan SMA, tapi saat ini beliau tercatat sebagai mahasiswi Vkom, jadi komunikasi ya Bu ya, Universitas Ekonomi. Oh iya. Ekonomi manajemen. Ekonomi Manajemen Universitas Terbuka semester 7. Masya Allah. Iya. Kita yang masih muda-muda jangan mau kalah ya, karena ibu kita yang satu ini ternyata masih tercatat sebagai mahasiswi. Masya Allah. Kemudian statusnya sudah menikah, oh ya pasti insya Allah. Istri dari Bapak Tri Santoso dan ibu dari 2 orang putri. Nah insya Allah nanti kapan-kapan kita undang juga putrinya, karena putrinya ini ternyata seorang remaja putri yang memiliki luar biasa, aktif, kreatif, kemudian juga kalau tidak salah itu pintar gambar juga ya Bu ya? Betul. Pintar gambar juga ya. Nah itu nanti kapan-kapan diundang. Prestasi beliau sebagai juara 1 Entrepreneur Business Plan Competition 2015. Kemudian finalis Smart Business Competition tingkat nasional di 2015. Kemudian juga UMKM WOW. Apa itu Bu WOW? UKM, dia dari Makpros dia, dari nasional. Oke. Namanya WOW ya? Iya. 2016. Kemudian termasuk 3 UKM inovatif terbaik se-Sumatera di 2017. Oh ini baru deket-deket aja nih. Kemudian yang terbaru adalah penghargaan Sidakarya Kualitas dan Produktivitas 2018. Yang 2020 belum termasuk nih. Jadi belum dimasukin datanya, masih sampai 2018 aja nih. Nanti kita lihat yang 2019, 2020 dengan 2021 apa aja, kita minta ceritanya dari Ibu Ning Sri Tanjung. Ibu Ning, sebelumnya itu kan tadi biodata ya Bu ya. Boleh Ibu menceritakan lebih lanjut tentang diri Ibu dulu, kenalan. Tapi sebelum Ibu ngobrol, saya mau puterin dulu. Tadi udah ada puterannya sedikit.
Cuma tadi sebelum semuanya datang, ini saya setel dulu video singkatnya ya. Kita kenalan dengan Ibu Sri Tanjung. Belum muncul ya? Iya, belum saja. Oh, kalau di layar saya sudah muncul. Bentar, saya stop dulu. Ya, itu adalah sebagian profil yang saya tampilkan untuk menggambarkan tentang siapa itu Ibu Sri Tanjung. Ibu Ning, Ibu Sri Purwaningsih Tanjung. Nah, silakan kepada Ibu Ning, saya persilakan untuk mengenalkan lebih lanjut. Ya, sebelum itu saya cek dulu saja, gimana suara saya saja? Terdengar dengan baik. Kalau di saya, baik, bagaimana dengan yang lain? Bagus. Bagus, alhamdulillah. Bagus. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau begitu saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teras Hijrah di pagi ini, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Itu ya, itu harus sebenarnya ya. Kita ulangi lagi ya, biar mantep, biar semangat hari ini. Apa kabar sahabat Teras Hijrah pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini saya diundang untuk sharing di Teras Hijrah. Sebenarnya agak ini juga agak punya gimana ya, apa saya sharing hari ini gitu kan saja. Mungkin di luar sana banyak yang lebih menarik kisahnya dibanding saya gitu. Tapi mungkin saya berharap ketika saya sharing hari ini ada yang bisa diambil untuk menjadi pelajaran dan menjadi yang lebih baik lagi. Jadi sekarang saya disuruh kenalan ya saja. Ya, kita kenalan dulu. Kenalan dulu. Nama panjang saya sebenarnya Sri Purwaningsih Tanjung. Nah, jadi Sri Purwaningsihnya itu dari ibu, ya dari ibu, Tanjungnya dari ayah. Jadi ayah saya berasal dari Sibolga, ibu saya berasal dari Jawa Tengah, Pemalang. Tetapi
jangan disuruh bahasa Jawa dan jangan disuruh bahasa Sibolga. Saya nggak ngerti. Jadi saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi Oh, lingkungan saya Betawi Tulen. Ya, jadi saya lebih mengerti bahasa Betawi dibanding bahasa orang tua saya. Gitu. Jadi lahir di Jakarta, besar di Jakarta, dan setelah umur 30-an hijrah ke Pekanbaru. Jadi dulu saja saya saya dididik lebih kepada ibu saya yang ngedidik saya. Walaupun ibu saya punya orang tua, tapi sejak saya kecil, orang tua saya, ayah saya khususnya kerja di luar negeri, jadi TKI. Ya, jadi hingga saya dewasa, figur ibu saya lah yang mendominasi saya, gitu loh. Jadi itulah figur ibu saya, sehingga sebagian besar diri saya dipengaruhi oleh lingkungan saya, gitu. Jadi figur ayah agak kurang, gitu karena saja. di luar negeri ya? Ya, saya jadi TKI di luar negeri. TK Tenaga Kerja Indonesia, ya. Jadi di Arab saja. Walaupun ayah saya backgroundnya lulusan IAIN Jakarta, tetapi secara agama saya nggak dapat saja. Jadi karena ibu saya itu orang Jawa Tulen saja. Jadi agamanya dia masih agamanya yang kejawa-jawaan gitu saja. Kejawen. Ya, betul. Masih jadi lingkungan saya pun seperti itu, yang toleransinya tinggi sekali. Jadi memang secara agamis saya benar-benar nol, gitu lah. Secara KTP Islam, gitu kan. Tetapi secara itulah background saya sebenarnya. Jadi barulah umur 35 tahun di Pekanbaru saya baru bisa baca Al-Quran dan khatam. Jadi sebelum 35 tahun tuh saya baru Iqra 2. Itu pasti gitu loh. Jadi jangan beranggapan untuk hijrah tuh harus pinter dulu agamanya, paham dulu segala macam. Jadi background saya begitu saja. Jadi ketika hijrah itu memang susah sekali saja, gitulah. Seperti itu background saya mengenai sebelum hijrah. Gitu. Jadi ketika memilih pasangan juga begitu saja. Kami sama-sama memang backgroundnya juga secara agamis nggak ke situ gitu loh. Kami hanya hanya berdasarkan kenyamanan dan percaya itu aja. Berdasarkan cinta ya? Cinta entahlah. Seperti itu saja. Jadi itu bukan prioritas saja. Jadi seperti itulah. Jadi itu mungkin nanti yang akan bisa jadi pertimbangan teman-teman hijrah gitu loh. Iya, berarti background tidak mempengaruhi apapun. Nggak mesti kita itu udah bisa baca Quran dulu baru hijrah, gitu ya. Nggak mesti juga kita itu udah tutup aurat dulu baru hijrah. Justru hijrah itu memang dimulai dari kita mulai terpanggil ya. Ketika kita mulai mikir, mulai sadar ada yang harus saya perbaiki dalam kehidupan saya, itulah kita mulai hijrah. Dengan hijrah itu kita jadi lebih baik ya Bu? Betul saja, betul sekali. Karena prinsip hijrah kan sebenarnya dari yang baik menjadi lebih baik, atau dari yang tidak baik menjadi baik, kan seperti gitu saja prinsipnya. Seperti itu. Nah itulah proses saya selama ini gitu, dan lingkungan kita sebenarnya mengajarkan itu gitu loh. Jadi dari kecil tuh pendidikan kita kan mengajarkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kan gitu kan, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Gitu. Tetapi belum kita pahami baiknya seperti apa. Itu yang proses pencarian itulah yang akhirnya banyak orang yang memang salah arah gitu saja. Karena menurut pada umumnya yang baik itu adalah kalau kemarin gaji saya 1 juta, maka hari ini gaji saya 2 juta. Itu berarti saya lebih baik.
Iya. Nah, Iya. gitu. Tapi Iya, ternyata bukan itu karena ya. itu dia persepsinya belum duduk saja ya. Mhm. Persepsinya belum duduk. Betul. Waktu Ya, itu gimana lagi gimana, saja? Bu? Saya harus ditanya Nah, saja saya juga. Hah? waktu di titik mana Ibu memutuskan untuk hijrah itu? Karena kan Oh, 35 tahun itu waktu yang cukup panjang ya. iya betul. Untuk pasti banyaklah peristiwa yang terjadi sepanjang 35 tahun itu. Tapi Ya. di titik mana Ibu mulai memutuskan inilah saatnya saya hijrah? Sebenarnya hijrah itu sudah dimulai ketika saya masih masih sudah mulai berpikir saja. Tetapi dengan persepsi yang berbeda tadi. Karena kan persepsi saya hijrah itu dari yang nggak baik jadi baik. Jadi yang baik menjadi lebih baik. Tetapi baik menurut saya, menurut ustazah, menurut orang lain kan beda. Mhm. Konsep kan. Mhm. Ketika saya bicara tentang gaji, kan, uang, berarti kan hijrahnya berarti dari yang gajinya kecil pindah ke gajinya yang lebih besar, kan gitu kan? Dari Ya. rumah yang ini pindah ke rumah yang lebih besar. Dari yang Mhm. seperti itu konsep. Nah, itulah konsep saya dulu berpikirnya ketika secara secara pikiran, secara mindset itu masih salah saja. Jadi background saya kan SMA Ustazah. Lingkungan saya, Umum ya? ya Umum. dari lingkungan keluarga suami saya itu kan pengusaha rata-rata saja. Jadi Hmm. mereka rata-rata sarjana. Saya sebagai, menantu hanya lulusan SMA, dengan suami yang sarjana, tentu saya harus membuktikan sesuatu kalau saya itu hebat, gitu kan, Hmm. lebih baik, seperti Mhm. itu kan. Saya harus Mhm. hijrah nih. Lalu Mhm. saya teruslah, belajar belajar belajar, terus sampai akhirnya saya pun mendirikan usaha sendiri. Itu proses pembuktian untuk lebih baik jatuhnya saja. Menurut saya itu sudah pas, kan gitu kan. Tiap Mhm. tahun saya harus membuktikan kalau saya meraih sukses kan sesuatu. Tiap tahun saya harus diakui, punya sesuatu yang harus diakui oleh orang lain. Kan seperti itu, Mhm. prestasi Mhm. prestasi Mhm. prestasi, kan seperti itu saja. Tetapi ternyata, eee, ada satu titik di mana kita merasa itu tidak membuat kita bahagia Ustazah, gitu Hmm. loh. Ada satu titik pasti Pencapaian-pencapaian itu ternyata mhm. tidak menenangkan hati Betul, dan betul jiwa. saja gitu loh. Jadi Secara duniawi dapat, Bu? iya, secara duniawi tetap dapat, tapi secara secara apa ya, hati hati yang paling dalam tuh resah saja, gitu. Ada Semakin sukses semakin resah. iya, ada yang nggak klop gitu loh. Ada yang perasaan yang nggak klop di sini kan. Kenapa ketika kesuksesan itu datang, tetapi tidak disertai dengan kesuksesan rumah tangganya tenang, kan gitu kan, Kayak ada keluarga yang lebih ketinggalan ya, Bu? harmonis iya, kenapa nggak sejalan gitu loh Ustazah. Kenapa, Mhm. Mhm. hubungannya makin jauh, komunikasinya makin kurang, terus Mhm. rasa rasa terhadap pasangan tuh makin kurang, kan ada yang salah di situ saja. Proses lebih Mhm. baiknya ada yang salah, gitu loh. Seperti itu. Itu proses pencarian saya Ustazah, hingga pada suatu titik akhirnya saya merasa, ini salah ini salah. Ada yang salah dengan proses hijrah saya. Saya berusaha, dulu saya beranggapan Ustazah, untuk hijrah saya harus, sering-sering datengin ke majelis taklim. Harus Hmm. saya datengin ikutin pengajian wirid mingguan di perumahan, di tempat kami saja, terus pengajian-pengajian pada umumnya, tapi rata-rata yang saya datengin Ustazah, mereka hanya mengajarkan tentang apa yang harus saya tahu. Gitu loh. Mhm. Ya misalnya tentang, kita sesama tetangga nggak boleh begini, nggak boleh begitu, seperti itu. Tetapi tidak ada pada saat itu saja, tidak ada pengajian yang mengajarkan saya untuk berpikir cerdas, gitu loh. Mmm. Ketika mereka menyampaikan materi pembelajaran,
itu membuat pikiran saya tercerdaskan, sehingga saya mampu menjawab semua pertanyaan yang ada di diri saya melalui ilmu yang saya dapat itu, gitu loh. Nah itu yang saya tidak dapat sebelumnya Ustazah. Jadi itulah yang jadi proses pencarian hingga akhirnya saya, benar-benar hijrah sehijrah-hijrahnya dan akhirnya Allah menunjukkan jalan yang memang yang saya inginkan Ustazah. Jadi Hmm. berarti hijrah cerdas berarti ya. Iya, Hijrah berarti cerdas berarti. ikut pengajian itu belum tentu menyelesaikan masalah ya, tapi Belum harus tentu. ikut pengajian yang membuat kita merubah pola pikir kita, Betul terhadap saja. dunia ya, terhadap Betul bisnis, terhadap saja. kehidupan kita. Iya, betul. Ini sebelum Sri Tanjung itu berdiri atau setelah Sri Tanjung berdiri, Bu? Setelah Sri Tanjung berdiri saja, setelah Sri Tanjung berdiri dan, secara secara secara, umum Sri Tanjung dibilang hebat jatuhnya, kan seperti itu saja. Bayangkan seorang ibu rumah tangga biasa, terus hanya background SMA, hanya dengan Rp250.000 terus bisa bikin pabrik kosmetik yang orang punya duit pun belum tentu bisa. Kan itu sebuah Mhm. pencapaian yang luar biasa saja, ya kan. Mhm Tetapi, mhm. ya itu tadi saya bilang tadi saja, ternyata itu ada di masa satu titik di mana kita merasa, eee, ini nggak ada apa-apanya, nggak bahagia gitu saja. Mmm. Hati gitu, nggak tenang gitu loh. Ada satu Mhm titik mhm seperti itu sih ya. mhm mhm. Apa yang harus saya cari gitu loh. Ya kan? Eee eee, ketenangan apa yang harus saya cari sedangkan usia saya makin lama makin menua gitu loh, seperti itu. Mhm. Itu satu titik, saya akhirnya memutuskan untuk hijrah sehijrah-hijrahnya saja. Karena, ternyata, kita tidak untuk hijrah saja, kita tidak bisa separuh-separuh. Dulu Mmm. saya beranggapan hijrah tuh hatinya dulu, Iya, terus, betul. hatinya dululah gitu loh, hijrah kan Yang yang gitu. yang banyak di masyarakat kan gitu ya, hatinya Iya, tenang dulu, tenang dulu, kemudian, heeh, bahkan tutup aurat itu nanti, yang penting iya. hatinya tenang dulu, Nah, gitu. saya dulu begitu saja, dulu begitu, Mmm. ya itu proses hijrah saya tuh yang bener-bener proses hijrah dari, yang penting perbuatan dulu, terus berbuat baik dulu, pelan-pelan, nanti pelan-pelan, nanti begitu siap, tapi ternyata, itu justru gimana ya saya, prosesnya jadi lama Ustazah, gitu. Dan Mmm. di perjalanannya itu kan banyak banyak lingkungan kita kan berpengaruh saja, ya Iya. kan? Ketika kita bertemu dengan lingkungan yang memang mendukung kita, mungkin kita bisa benar-benar hijrah sampai sehijrah-hijrahnya dan berkomitmen sampai akhir gitu ya, Ustazah. Tapi ketika di perjalanannya kita ketemu yang lain, kan bisa berbelok saja. Iya, itu Iya, yang agak susah ketika memutuskan untuk hijrah awal betul. saja, itu Iya, udah berat ya, berat apalagi saja. untuk istiqomah. Nah, Betul, ternyata betul saja. istiqomah itu nggak bisa dengan proses, yang separuh-separuh ya. Jadi Iya, memang betul harus saja. hijrah total. Betul, hijrah Hijrah total. hijrah total itu mulai dari mana, Bu, kalau pengalaman Ibu? Pengalaman saya saja ya. Jadi, Mhm. pengalaman saya dulu, eee eee, begini saja. Jadi, dulu saya beranggapan untuk hijrah kita butuh hati, butuh Mhm. fisik, kan gitu kan. Fisik kita siap, hati kita siap, terus lingkungan kita gitu kan, lingkungan kita juga siap. Tapi yang penting sebenarnya saja ketika kita ingin hijrah, betulkan dulu mindset kita saja. Mindset Mmm. kita tuh hijrahnya apa, itu dulu didudukan, itu dulu didudukan. Mhm. Mindset kita untuk hijrah tuh seperti apa, kita untuk beriman kepada Allah, kan gitu saja. Didudukan Mhm. dulu kan seperti itu kan, berimannya seperti apa, gitu loh. Karena ketika kita belum didudukannya seperti itu saja, tentu kan, eee, pikiran-pikiran kita akan mempengaruhi tindakan kita selanjutnya. Ketika Mhm pikiran mhm. kita yang sebenarnya itu belum didudukan terlebih dahulu, gitu loh. Jadi, saya dulu sebelum saya hijrah sehijrah-hijrahnya saja, saya dulu beranggapan
kita hanya beriman kepada Allah kan itu. Ya beriman, iya beriman, rukun iman itu loh, percaya kepada Mhm. Allah, kan seperti itu kan, itu diajarkan cuma itu aja, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi Mhm. ternyata mindset kita tidak dibetulkan, mindset saya tidak dibetulkan gitu loh. Yang namanya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya itu seperti apa? Gitu. Jadi proses kecerdasannya itu sebelumnya itu tidak ada di situ saja. Tetapi ketika sekarang ini saya benar-benar mindset saya didudukan bahwa yang namanya hijrah itu mindsetnya harus lillah karena Allah, Mmm. menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang namanya Mhm. menjalankan perintah dan menjauhi larangannya itu berarti kan kita mengikuti segala aturannya yang ada gitu loh. Nggak boleh separoh-separoh kan gitu kan. Mhm. Putih-putih, hitam-hitam kan seperti itu. Nah, itu memang berat tuh saja. Mhm. Berat Mhm. sekali sudah karena di lingkungan kita itu kan ada yang abu-abu Iya, gitu banyak loh. lagi. Banyak lagi dan abu-abu itu nggak apa-apa gitu loh kan. Nah itu yang masalahnya kalau misalnya mindset kita belum didudukkan terlebih dahulu gitu loh. Jadi nggak ada kekuatan di hati kita untuk nolak atau untuk ngelawan, pengaruh negatif itu gitu loh. Seperti Mhm. itu ya, Mhm. Ca. Iya betul, jadi memang bukan hati yang mengawali perubahan itu, Mhm. hati memang condong ya. Jadi Iya, hati yang mengajak kita untuk condong condong. kepada jalan perubahan itu. Mhm. Tapi yang betul-betul membuat kita stay di jalan perubahan ini, membuat kita bisa istiqomah itu ternyata adalah, perubahan pola pikir. Jadi Betul, mindset-nya mindset mindset-nya harus mindset. dirapiin, yang Nah, tadinya pencapaian dunia itu adalah nomor satu, iya udah nggak ke situ lagi. iya, Meskipun tetap masih dijalani, bisnis mmm, itu masih dijalani, buktinya Sri Tanjung masih jalan, bahkan sekarang nambah jadi ST30 plus ya, iya betul skincare. saja, alhamdulillah alhamdulillah. Jadi bisnisnya masih tetap dijalani, tapi orientasinya bukan bisnis ansih lagi ya Bu ya. Mhm Jadi mhm. bukan semata-mata hanya bisnis saja, tapi juga sudah mulai bisnis itu jadi berkah ketika saya melakukan ketaatan. Betul saja. Perubahan berarti Bu, dari bisnis Ibu yang sebelumnya belum ya bisa dikatakan belum bernuansa Islami, dengan Mhm. ketika Ibu sudah hijrah, kendala terbesar untuk perubahan itu di dalam bisnis Ibu apa Bu? Kendala kendala terbesar di dalam diri saya ketika melakukan perubahan adalah komitmen, sebenarnya komitmen diri kita sendiri saja, gitu loh. Itu Jadi kendala bukan dari terbesar luar karena ya? Jadi iya, bukan betul-betul dari dari luar dalam kan ya? saja karena yang Hmm. namanya bisnis itu kan kita yang ngebuat, Oh kita iya, yang betul menetapkan betul, betul aturan juga ya. kita yang menetapkan Mhm. aturan, kita yang ngejalanin, kan gitu kan, itu kan yang berat itu Mhm. saja. Ya, Mhm. jadi bagaimana kita proses membetulkannya itu kan kita harus pakai ilmu Ustazah. Mhm. Mhm. Komitmen untuk menerapkan ilmunya dan mencari ilmunya itu kan memang berat gitu loh. Kalau bukan tipe Mhm. pembelajar itu memang sulit sekali saja gitu. Mhm. Jadi kita juga harus jadi tipe pembelajar juga Ustazah, seperti itu untuk benar-benar menerapkan, menjadi syariah tadi, menjadi perusahaan syariah. Tapi Mhm. yang paling dasar itu adalah yang harus saya tanamkan ketika jadi nggak berat gitu loh ya, jadi perasaan yang nggak berat itu saja, bahwa apa yang kita lakukan itu, baik itu bisnis dan kehidupan kita sehari-hari itu adalah ibadah, bernilai ibadah. Jadi ketika kita datang ke kantor, buka pintu kantor, itu jadikan itu bernilai ibadah, seperti itu. Ketika kita nge ngebungkus misalnya, ngebungkus apa, skincare-nya sedang dibungkus, jadi kan itu bernilai ibadah gitu loh, Sambil jangan zikir cuma ya, Bu, ya? ngebungkus gitu. Sambil Seperti yang zikir. iya, itulah ibadah. Ketika kita menghasilkan duit seperak, 2 perak, atau segram, 2 gram, atau 100 gram, kan gitu kan, emas gitu kan, jadi kan itu juga bernilai ibadah gitu saja. Jadi Ya itu yang ya. bikin akhirnya akhirnya nggak berat lagi saja, gitu loh. Ya, dunia kosmetik itu kan lekat dengan yang namanya mengumbar aurat ya, karena Betul memang saja. yang diekspos itu Mhm, adalah kecantikan. Nah betul. ini
saya melihat bahwa bisnisnya ibunya agak-agak rawan, Bu, gitu kan. Nah, itu dia Agak-agak saja. rawan. Nah, tapi Iya, ternyata bisa ya, bahwa ternyata untuk perawatan itu iya, beda dengan mengekspos. iya, Jadi tidak mesti ada ekspos iya, keperempuanan, iya, tapi tetap bisa mengiklankan. Jadi tetap bisa mempromo produknya iya, ibu sendiri tanpa harus mengekspos. Ini sesuatu hal yang kayak berada di dua dunia kayaknya, Bu, iya, antara antara bisnis kosmetik sama aturan Islam. Nah, betul, kan ada larangan-larangan ya, Bu, ya. Ada betul. larangan-larangan di dalam ekspos perempuan itu. Nah, ini gimana, Bu? Berarti kan ada perubahan tuh dari Iya, promo betul. yang sebelumnya mengekspos perempuan, Iya, kecantikan, berubah menjadi cantik itu bukan dari make up, gitu ya, Bu, ya. betul. Nah, Bukan. itu gimana, Bu? Jadi, memang ini sebuah tantangan tersendiri buat kami saja, gitu. Jadi Mhm. proses perubahan itu, harus mau nggak mau harus kita kita sesuai syar'i kan saja, gitu. Mhm Jadi, mhm. kami pun, me apa, ketika anggota kami tuh kami kami kasih tahu saja, "Tolong, ini loh aturan-aturannya," gitu loh. Tapi kadang-kala ya namanya manusiawi saja ya, kadang masih Ya, suka ini diingatkan lagi, tapi tetap tadi, prosesnya menjadi lebih baik itu memang butuh proses sebenarnya sih, tetapi tetap di koridornya gitu loh kan, seperti itu. mhm. Satu itu, Ki ki du mhm. heeh, 2 lagi saja, kami menanamkan pemikiran yang namanya cantik itu maksudnya bukan mengumbar aurat sebenarnya Ustazah. Kita merawat kecantikan kita itu bukti tanda kita bersyukur kepada Allah, gitu loh Mhm. Ustazah. Mhm Kan mhm yang mhm. namanya Allah ngasih kita kan tidak merubah Ustazah, Mhm mhm. tidak Mhm. merubah yang dari hitam jadi putih, enggak. Dari Oh, hitam jadi ya. putih itu enggak, di Sri Tanjung enggak gitu saja, kita tidak seperti itu. Terus yang jadinya, mesek jadi mancung, enggak seperti itu. Yang rambutnya panjang terus disambung-sambung, enggak seperti itu yang jadi kita, Oh. secara syar'i itu kan kita memang udah fitrahnya, kita itu ingin tampil cantik saja, ya Mhm, kan? tapi Wanita cantiknya bukan yang menyalahi syariat bukan yang berarti ya? menyalahi aturan, Mhm. syariah, tetapi kan kita juga kan punya kewajiban untuk merawat yang Allah berikan pada kita sebagai tanda syukur. Mhm, betul. Ketika kita memakai bedak, misalnya kita memakai krim malam, itu kan Mhm. kita berarti bukti rasa syukur kita, Allah sudah ngasihkan wajah kita cantik, sudah ngasihkan seperti ini, masa didiemin aja? Gitu Jadi loh. jerawatan Rumah nanti? aja kita pel saja, Iya. betul kan? Betul Baju betul kita betul. cuci, iya Betul. kan? Masa Mhm. wajah kita tidak kita bersihkan, tidak kita Mhm. kasih kasih, krim malam, kan Kadang misalnya kan? ada persepsi gitu, Bu, saya nggak mau merawat, Iya, tubuh saya karena kenapa? mhm. Saya takut cantik. Nanti kalau Nah itu cantik saya dia. jadi pengen mengekspos katanya. Iya, itulah Ustazah, kan ya asal kita tahu aja batasannya bahwa dan tujuan kita ngerawat itu berarti bentuk rasa syukur kita gitu loh. Sama seperti saya ketika saya membuat sesuatu produk, saya berharap produk ini bisa membuat langgeng suami istri, bisa Mmm. menambah, keimanan dia kepada Allah. Ketika dia merawat tubuhnya jadi cantik, kulitnya mulus, dia ketika dia bisa bisa melihat wajahnya cantik di cermin, "Ya Allah, kok Allah ngasih aku jadi begini cantik ya? Kok dengan begini aja aku tetap awet muda ya?" Kan ujung-ujungnya ke Allah lagi gitu. Saya berharap seperti itu Ustazah. Berarti memang, seperti yang Ibu katakan tadi, Mhm, kita kita pribadilah yang mhm. menentukan perubahan itu, termasuk Betul Ustazah. juga segmen yang Iya, dibidik, itu iya, juga kita yang menentukan. betul, Kemudian, bagaimana cara menjual produk itu sendiri, kita juga yang menentukan. Berarti betul saja, masalah kesesuaian dengan syariat Allah, kita jugalah yang menentukan, bukan betul orang saja, lain. betul Meskipun saja. Meskipun dunia di luar sana menginginkan kita itu tidak taat kepada syariat, tapi Iya, kitalah yang menentukan saya ingin tetap taat. Gitu betul ya, Bu, saja, ya? heeh. Masya Karena pada Allah. dasarnya kita sendiri nanti yang ditanggung jawab yang ditanyakan Ustazah, bukan orang lain. Betul betul. Iya kan, ujung-ujungnya kan seperti itu, penghakimannya ke kita kan, gitu loh. Mhm, Heeh, jadi ketika kita punya power untuk melakukan sesuatu
terbaik buat kita di dunia dan di akhirat, ya lakukan gitu loh saja. Iya, betul. Nah, itulah efek dari perubahan hijrah, fitrah Iya, hijrah mindset tadi kita. hijrah Iya. cerdas saja. Hijrah cerdas Berarti maksud hijrah saya. itu tidak hanya soal hati, tapi hijrah itu soal mind, soal Mindset, pikiran, betul saja. mindset. Baik, Mindset. kalau ada dari peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Jangan biarkan saya yang nanya-nanya Buning sendirian. Jadi boleh, ini kita diskusi bincang-bincang tentang kenapa tadi sempat ditanyakan, Buning sendiri bertanya kenapa sih saya gitu loh. Karena saya secara pribadi, jadi teras hijrah ini memandang ibu ini unik. Dan kebetulan ibu itu yang dekat dengan saya, dekat dengan teras hijrah itu didirikan. Jadi uniknya kenapa ibu berada di tengah-tengah bisnis yang sangat berpeluang untuk terjadinya pelanggaran terhadap hukum syara. Sangat dekat dengan ujung dari kemaksiatan, katakanlah karena ekspos kecantikan, kemudian mengundang hal-hal yang lain. Tapi ternyata bisnis ibu ini tidak seperti itu. Jadi itu yang unik. Itu apakah terjadi setelah hijrahnya atau pada waktu sebelum hijrah itu terjadi. Ternyata tadi diceritakan setelah hijrah justru bisnis ini semakin mantap gitu dibandingkan sebelum hijrah. Ya, betul saja. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi tentang, itu kan tadi tentang bisnis ya, berarti sebenarnya kita nggak usah takut nanti bisnis saya gimana setelah hijrah, karena ternyata setelah kita hijrah dan kita siap dengan konsekuensi hijrahnya itu sendiri, semua itu mengikuti. Ya, semuanya itu mengikuti, termasuk bisnis itu mengikuti, karena kan kita pikirannya udah beda ya. Yang tadinya orientasinya bisnis, kita sudah geser kepada saya ingin akhirat yang di dunia saya ini, saya dapat akhirat juga. Bukan cuma dunia aja yang saya dapat. Gitu. Nah, kemudian ada satu lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi Ibu berkali-kali menjelaskan tentang hijrah yang total. Nah, ini gimana ceritanya tentang Ibu ketemunya kapan dengan hijrah total itu? Hijrah total, ketemunya kapan? Ya, di tahun berapa, Bu? Di tahun berapa saja ya? 2018 saja. Oh, baru berarti jadi, ya? Benar-benar totalnya itu 2018. Ya, 2018. Jadi ceritanya gini saja. Bisnis yang bertahun-tahun kita bangun, sistem segala macam yang kita bangun bertahun-tahun, yang dirintis segala macam-macam, terus rumah tangga yang bertahun-tahun kita bangun segala macam, tiba-tiba sampai ada satu titik itu akan berantakan semuanya saja. Oh. Gitulah. Ya. Penyebabnya adalah ternyata kita melakukan sesuatu yang salah gitu loh. Yang salah gitu kan. Kenapa? Waktu itu bisnis suami saya punya bisnis sendiri saja waktu itu, bisnis suami saya interior saja. Kami masing-masing punya bisnis sendiri. Saya bisnisnya Sri Tanjung seperti itu. Waktu itu secara perempuan saya termasuk arogan jatuhnya saja. Biasalah perempuan saja ketika dia merasa dirinya bisa kan gitu kan, merasa semuanya bisa kan gitu. Suaminya kan seperti itu ya, umumnya wanita seperti itu. Umumnya waktu itu arogan dan angkuh menurut saya waktu itu. Ternyata Allah ngasih cobaan ke saya dan keluarga gitu loh, kami sekeluarga. Di mana bisnis kami itu bisa berantakan semua gitu ketika kami melakukan satu langkah yang salah aja, ambil keputusan salah, berantakan semua saja. Bisnis, rumah tangga gitu. Sampai satu titik pun kami merasa kayaknya ini apa kita harus bisa aja ya, seperti itu. Sampai ada satu titik seperti itu. Itu belum terucap ke suami saya, tapi di hati saya sudah terucap. Mau sampai kapan saya jadi tulang punggung? Bukankah saya tulang rusuk? Sampai pertanyaan seperti itu ada Ustazah. Saking itu tadi keangkuhan tadi Ustazah. Kan saya merasa semuanya saya
sampai seperti itu. Seperti itu semuanya, yang membuat saya merasa, saya ada yang salah, gitu loh. Harusnya tidak seperti ini, gitu loh. Harusnya, semua yang saya dapatkan itu saya bahagia, gitu loh. Walaupun saya nggak makan besok, itu harus membuat saya bahagia, harusnya kan seperti itu saja. Seperti itu kan. Nah, sampai akhirnya, kami berdua berdiskusi, terus kami, bertemu dengan orang-orang yang akhirnya menunjukkan kami untuk benar-benar hijrah, gitu loh. Hijrah secara total, gitu saja. Dan alhamdulillah setelah itu, kami berkomitmen berdua saja, kami benar-benar jadi nggak cuma meletakkan sendiri ya, Bu, ya? Enggak, jangan sendiri saja, kalau punya pasangan hijrah itu harus berdua saja, berat saja. Masya Allah. Masya Allah, iya. Betul. Kalau Iya. sendiri berasa beratnya ya, Bu, ya? Berat saja. Kenapa? Karena kan itu seperti kita mau jalan ke suatu tempat, kita pakai pegang tali saja. Suami pegang tali satu, kita ujungnya lagi kita. Nah, kita mau ke suatu tempat tuh. Tetapi kalau misalnya suaminya mau ke tempat lain, itu kan main tarik-tarikan saja. Iya. Ya kan? Nah, antara yang satu dengan yang satu saling membawa, jadi narik ya. Narik kan? Mana yang ketika tarikannya lebih kuat? Kalau tarikannya ternyata hijrah yang narik yang menuju hijrahnya lebih kuat, otomatis salah satunya ikut ke hijrahnya kan? Tapi kalau misalnya sebaliknya, kita yang membawa lagi dong. Iya, dan bayangkan ketika kita tarik menariknya itu saja, itu kan melelahkan. Nah, kayak tarik tambang saja, gimana coba saja kita bayangkan 17-an tarik tambang. Tarik tambang sambil gendong anak ya, Bu, ya. Gendong anak, terus sambil masak, sambil mikirin perjuangan hidup ke depan, bayangkan saja. Seperti itulah beratnya kalau misalnya kita sendirian, suami istri, terus hijrahnya sendirian gitu loh. Alhamdulillah pada saat itu, karena mungkin pada saat itu kita memang sudah pada titik di mana kalau nggak gini, besok kita nggak ada apa-apa lagi nih, selesai lah. Kan gitu. Mau nggak mau kita harus hijrah, tinggalkan yang ini, letakkan di sini, lepaskan semua, hijrah kita. Bagaimana besok lah, yang ini bagaimana besok, hijrah kita berdua. Seperti itu, memang berat saja. Berat sekali. Berarti memang dibicarakan berdua ya, Bu, ya. Betul. Kita ingin ada perubahan itu terjadi, maka dibicarakan dengan pasangan berdua, secara privat gitu ya. Mungkin itu bermalam-malam dan sekian waktu yang perlu dibutuhkan pembicaraan itu. Tapi ya itu tadi, jangan berubah sendiri, tapi berubahlah bersama orang terdekat, orang terkasih. Nah, karena memang hijrah itu berat. Dan lebih berat lagi ketika kita hanya hijrah sendirian. Betul. Ada lagi satu lagi saja. Ketika sudah kita sama pasangan kita sudah klop, lalu kita mendatangi orang-orang yang kira-kira berpengaruh terhadap hijrah kita. Contohnya gini, saya datangin orang tua saya. Bisa jadi orang tua saya akan tidak menerima hijrah saya, kan? Tetapi saya bilang, kita berdua sedang hijrah. Tolong terima hijrah saya. Jangan hakimi gitu loh saja. Jangan hakimi. Pokoknya mereka tahu kita sedang hijrah. Juga saya kemukakan, katakan di lingkungan tempat tinggal saya, arisan, terus pengajian seperti itu saja. Saya bilang kami berdua sedang hijrah, gitu loh. Tolong jangan dihakimi. Kan seperti doakan kami istiqomah. Kenapa? Karena berat tuh saja. Ketika kita hijrah dapat omongan dari tetangga, dapat ini yang jelek. Jadi sebelum mereka ngomong, saya datengin dulu tuh mereka. Saya bilang, saya hijrah, jangan hakimi kami. Jadi seperti itu saja. Jadi alhamdulillah ternyata lingkungan kami tuh mau memahami dan jadi nggak ada komentar-komentar negatif pada kami. Walaupun mungkin ada komentar negatif, mungkin nggak langsung kami dengar gitu saja. Mungkin bisik-bisik di belakang. Tapi paling nggak itu bikin kami jadi lebih nyaman hijrahnya saja. Karena kan paling nggak kami sudah mengantisipasi gangguan dari lingkungan terdekat kami kan. Seperti itu saja.
Ya. Gimana saja? Iya, iya. Iya. Ini saya ada tamu sebentar, jadi saya Iya. pakai suara dulu. Iya. Saya ini kan. Iya, Jadi memang saja. kunci perubahan itu adalah dengan bersama, selain dari sisi mindset tadi, Ibu juga menceritakan perubahan itu bersama dengan orang lain ya. Jadi Iya, betul perubahan saja. itu berjamaah, tidak Berjamaah. hanya sendirian. Iya, Gitu ya Bu betul. ya. Betul Nah, saja. perubahan itu akan terasa lebih mudah ketika kita itu bersama melakukan perubahan itu. Betul. Ibu memilih berubah bersama suami. Betul. Nah, ini berarti kebersamaan itu yang membuat hijrah itu menjadi lebih mudah. Ditambah Betul. lagi tadi Ibu juga cerita sekilas menyebutkan bahwa antara ibu dengan suami itu mengajak pihak lain lain yang bisa menemani atau mendampingi untuk bisa istiqomah di dalam hijrahnya ibu ini. Betul. Nah, pihak lainnya itu boleh diceritain nggak Bu? Dari tadi kan Ibu hanya sebut-sebut aja. Pihak lain yang membuat Ibu menjadi hijrahnya bisa istiqomah, itu yang seperti apa Bu? Jadi saja, seperti kita manusia itu kan paling enggak lingkungan mempengaruhi kita. Terus sebagian hidup kita selama 1 hari itu 50% bahkan kalau sekarang mungkin 75%-nya lingkungan mempengaruhi kita. Lalu karena itu ini sangat penting sekali untuk benar-benar memilih orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang bisa mendukung hijrah kita. Jadi saya memilih saja kira-kira kajian mana yang saya ikuti, yang kajian yang bisa membuat mindset saya cerdas, gitu kan. Terus ustadz mana yang mengajarkan bagaimana cara agar ilmu-ilmu tentang bisnis yang syariah itu kita ikuti saja, yang betul sesuai syariah itu kita ikutin. Terus juga komunitas mana yang tetap mengingatkan kita untuk tetap pada jalurnya. Apalagi kami kan bisnis saja. Berarti komunitas bisnis mana? Nah, selain komunitas pengajian yang umum, kami juga mengikuti komunitas bisnis gitu, karena itu penting saja. Jadi di komunitas bisnis ini kan kami saling mengingatkan saja bisnisnya seperti apa, caranya bagaimana, saling mengingatkan segala macam. Nah itu penting, makanya itu yang selalu kami tekankan bahwa lingkungan mempengaruhi kita gitu loh. Dan kita punya kuasa untuk memilih lingkungan mana yang akan kita membersamai kita dalam hijrah. Seperti itu. Berarti ada proses hunting ya Bu ya? Ada proses. Ada saja. Hunting ada saja. Itu gitu ya. Ada. Yang dari yang terkenal sampai yang terkenal seperti itu kan, dari yang segala macam. Tetapi itu tadi saja. Allah tuh selalu mendengar doa kita saja. Gitu. Oh iya. Allah selalu. Ketika yang penting adalah kita jangan berhenti mencari. Gitu loh. Ketika kita mencari, Allah akan mendekatkan kita yang kita butuhkan. Menurut Allah bisa jadi itu nggak butuhkan buat kita kan. Pada saat itu mungkin kita belum kepikiran kalau itu yang kita butuhkan. Tapi menurut Allah itu kebutuhan buat kita. Allah dekatkan buat kita. Gitu. Seperti itu saya. Tapi ketika merasa kita itu ini kayaknya bagus nih, aku mau ikut yang ini. Ternyata menurut Allah itu bukan yang terbaik buat kita. Secara ini pelan-pelan saya keluar dari situ saja. Seperti itu. Seperti itulah saja. Jadi memang terus meminta petunjuk, terus meminta petunjuk kepada Allah ya Bu ya. Apakah saya memang harus di sini? Apakah inilah yang Allah inginkan untuk perubahan saya? Atau saya harus cari yang mana? Dan akhirnya ketemu ya Bu ya. Ya Alhamdulillah ketemu ya Allah. Ketemu dengan teras hijrah ya Bu ya. Iya, teras hijrah nih, aduh. Masya Allah. Teras hijrah baru Bu. Teras hijrah baru dibentuk di Pekanbaru. Baru ya. Sebelumnya belum ada. Ini memang baru dibentuk setelah pandemi. Setelah pandemi. Ya seharusnya pandemi ini lebih banyak membuat orang untuk hijrah saja. Iya.
kadang untuk hijrah itu manusia itu harus dibikin hancur dulu sehancur-hancurnya, baru dia mau hijrah, kan? Nah, itu kadang bikin takut, Bu. Saya Itu takut dia. hijrah karena hijrah Iya, itu hancur dulu gitu. iya. Padahal dia nggak. Kadang yang nggak kita pahami adalah seperti kita minum biasanya kita minum susu saja, minum kopi, lalu kita mau beralih minum susu. Kalau kita ibaratkan kan, kalau seharusnya kalau kita mau minum susu yang murni dengan gelas yang sama, harusnya kan kita tuang dulu yang bekas kopi tadi, kita cuci dulu, Oh ya, dibersihkan udah dulu bersih, kopinya, dibersihkan, baru tuang baru kita susunya. ambil tuang susu, udah nggak bawa kopi lagi kan? Harusnya kan begitu kan saja. Nah, berarti harus sekarang, berapa banyak kopi kalau main langsung tuang aja nih, Bu? nah Kan kita gitu. sering gitu, Bu. Masih ada Iya. kopinya, sayang dibuang, kan saya Iya. masih belum mau lepas semuanya. Iya. Akhirnya dituanglah susunya ke dalam kopi Iya. itu. Iya, kan jadi kopi susu. Ampas-ampasnya. Iya, jadi kopi susu kan. Nah, berapa banyak harus prosesnya itu sampai benar-benar bau kopi tadi hilang dari dari tinggal susunya. gelasnya. Tinggal susunya aja. Nah, ya. ya, Berarti memang waktu juga membantu kita untuk menemukan yang tepat di dalam kehidupan kita, dan juga proses pembelajaran itu juga memerlukan waktu. Dan proses itu akan lebih singkat ketika kita melangkah, kita yang memutuskan untuk mencuci dulu gelas kopinya sebelum kita tuangkan lagi yang baru. Berarti gelas kosong ya. Gelas kosong kita harus saja. mengosongkan dulu gelas kita. Jadi ketika kita memutuskan untuk hijrah, kita harus mengosongkan gelas kita yang tadinya ada isinya. Kita kosongkan dulu untuk menerima yang baru-baru tadi. Gitu, supaya pilihannya pilihannya saja. Mau kita yang ngosongkan atau Allah yang ngosongkan? Itu dia. Itu dia. Berarti yang sampai sehabis-habisnya itu ya, Bu ya. Itu dia saja gitu. Kita yang pilihannya itu sebenarnya. Kita yang mau mengosongkan. Iya, betul. Atau Allah yang mau mengosongkan. Meskipun pada akhirnya gelas itu akan tetap kosong, baru bisa terisi dengan kita bisa menikmati susu tadi. Cuma pilihannya itu tadi, mau kita yang bersihin atau Allah yang terbalikin. Allah yang bersihin. Itu dia. Sebaiknya kita yang bersihin saja. Karena tahu sendiri kan, Allah kan mahal saja. Benar-benar. Soalnya ketika Allah yang bersihkan, itu kita masih nempel, benar-benar yang masih merasa kepemilikan terhadap perubahan itu masih belum bisa nerima, karena itu seperti direnggut gitu ya, seperti direnggut. Nanti kalau nggak kuat-kuat amat, bisa jadi dia menolak susunya. Kalau dia memang kuat gitu, dia akan menerima susunya. Iya, betul. Jadi berarti memang ada kisah tragis ya, Bu. Berarti ada kisah tragis sekali saja. Kisah pedih di balik mencuci gelas kopi tadi ya, Bu ya. Wah, ini ada istilah menarik yang saya temukan dari Ibu nih. Iya. Tetapi gelas kopi. Tetapi yang nikmatnya saja, yang nikmatnya ketika memang ada proses yang luar biasa ketika kita mencuci gelas kopi tadi kan. Tetapi ketika akhirnya gelas kopi itu sudah tertuang susu dan bersih, itu nikmatnya luar biasa saja. Kita akan menghargai susu tadi yang di dalam gelas tadi saja. Jadi bukan susu campur kopi lagi, meskipun enak susu campur kopi, tapi memang beda sih minum kopi sama minum susu. Ya, baik. Jadi memang itu satu hal yang pasti akan dialami oleh orang-orang yang hijrah, yaitu membersihkan gelas sebelumnya untuk menerima masukan ke dalam gelas itu sesuatu hal yang berbeda dari sebelumnya. Nah, berarti memang menjadi sesuatu hal yang alami ya, Bu, ketika akan memilih untuk hijrah dan istiqomah itu kita harus melepaskan apa yang kita pegang sebelumnya, apa yang kita rasa baik di posisi sebelumnya ya. Iya, betul saja. Betul. Sekarang rasanya gimana? Lebih enak kondisi sekarang atau lebih enak yang dulu? Sebenarnya saja lebih nyaman sekarang saja. Jadi sekarang ini pikiran kita, hati kita tuh tenang saja, bahagia, selalu rumah tangga,
seperti pengantin baru terus, seperti itu Masya saja, seperti Allah. pacaran terus, iya saja. Jadi seperti itulah saja. Jadi, eee, yang dibilang tadi, hijrah itu ternyata indah saja, gitu. Ketika Hmm. kita benar-benar secara mindset, kita benar-benar mendudukan hijrah seperti apa yang kita mau. Jadi mindset-nya dudukin dulu, hijrah seperti Ya. apa. Karena Gitu. yang salah di awal itu sudah diperbaiki ya Bu ya, termasuk Iya. ketika memandang suami itu sebagai sesuatu hal yang posisi suami itu tidak lagi mulia, kita Iya. remehkan gitu ya, Iya, karena betul saja. kesombongan diri tadi, saya Iya. punya duit, saya bisa yang memasukkan ini semua. Ternyata setelah mengikuti kajian itu baru kita pahami, oh bukan, yang kasih rezeki itu Allah. Allah Meskipun gitu. jalurnya adalah lewat dari saya yang berusaha, Betul tapi itu saja. bukan saya yang mendatangkan Iya. rezeki itu, tapi tetap Iya. Allah. Sementara Iya. usaha saya ini adalah pahala saya untuk mendapatkan bersedekah. Nah, ketika seorang Betul. perempuan itu membelanjakan uangnya untuk keperluan rumah tangga, di dalam Islam itu kan dikatakan itu seperti sedekah. Iya. Jadi kalau sebelumnya kita merasa itu seperti beban, Iya. karena sayalah tulang punggungnya, itu kan berarti Betul. beban ya. Iya, Beda dengan betul. ketika sekarang, saya ini bersedekah gitu. Berapapun nominal yang saya keluarkan untuk beli sabun, beli beras, itu saya sedekah. Dan kalau saya berat dengan sedekah di rumah, kenapa saya merasa ringan ketika bersedekah itu memberikan kepada orang lain? Secara hukum itu sama gitu. Ketika kita membelanjakan uang kita di rumah karena suami sedang disempitkan rizkinya, karena kan bukan maunya suami ya Bu ya, nggak punya duit itu kan bukan maunya suami gitu, nggak punya kerjaan susah itu bukan maunya suami gitu, itu di luar kuasanya suami. Nggak ada suami satupun di dunia ini yang mau tidak bekerja, yang mau tidak memiliki uang, nggak ada. Saya rasa juga itu nggak ada. Nah, karena itu memang Allah sedang menguji. Nah, ketika Allah menguji itu, kita ketika salah bersikap hampir saja, seperti Ibu katakan, hampir hancur. Rumah tangga, bisnis itu hampir hancur karena hampir saja salah bersikap. Nah, namun alhamdulillah ketemu jalannya kembali memperbaiki kondisi yang hampir salah tadi kepada kondisi yang benar, dan sekarang berada dalam titik dari manapun uang itu adalah rezeki dari Allah. Nah, bagaimana cara membelanjakan uang itu di dalam keseharian kita itu juga harus sesuai dengan syariatnya Allah. Nah, itu yang membuat akhirnya kita nggak seperti dulu yang sombong gitu ya, angkuh gitu. Nah, berarti memang perubahan mindset setelah hijrah ini menjadi sesuatu hal yang pasti akan terjadi bagi orang-orang yang memilih jalan hijrah. Betul saja. Baik, dari peserta ini nggak ada yang berani ngechat. Iya. Boleh bertanya langsung, mungkin Bunda Adel mau bertanya langsung dengan Ibu Sri Tanjung. Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya secara langsung. Sebenarnya saja, saya mau ngasih masukan juga buat perempuan-perempuan di sana yang punya profesi sebagai entrepreneur dan pengusaha. Oh ya, boleh Bu, boleh. Boleh ya. Apalagi bagi perempuan-perempuan di sana yang sudah berkeluarga, terus punya bisnis sendiri, terus menghasilkan duit dari situ, kan seperti itu saja. Yang perlu dipahami adalah dia sukses itu bukan karena dirinya dia saja, bukan hanya karena dia bisa menjalankan bisnis itu, gitu kan. Tapi bisa jadi dia sukses karena ada keriduan suaminya, waktunya untuk ngurus suami, tiba-tiba untuk ngurus bisnisnya. Ada keriduan suami di situ. Ada rezeki suami yang dititipkan lewat kita di situ. Gitu saja. Ada doa suami di situ. Bisa jadi bisnis kita sukses karena rezeki suaminya ada di situ lewat kita. Jadi bukan semata-mata kita bersedekah saja, bukan saja, gitu. Betulan rezekinya itu dilewatkan juga lewat kita. Jadi jangan mentang-mentang kita menghasilkan duit, itu duit kita, bukan sebenarnya. Itu bisnis kita, bukan, gitu lah. Ada andil suami kita di situ. Makanya banyak ustazah di luar sana
ketika yang dia merasa sebagai tulang punggung saja, sebagai tulang punggung keluarga, lalu dia nggak kuat lagi, akhirnya dia minta cerai, seperti itu kan? Itu Banyak tuh saja. alasan tertinggi tuh Bu. Alasan tertinggi terjadinya perceraian adalah masalah ekonomi. Ya, akhirnya dia cerai sama suaminya. Dia merasa super power kan? Dia punya bisnis kan, punya duit kan. Suami gue kan nganggur kan, saya kayak gitu. Mendingan anu aja, cerai, cari laki-laki lain. Seperti itu kan saja. Merit lagi banyak yang mau, kan banyak seperti itu saja. Tetapi ketika dia mengganti suaminya, misalnya gitu kan, bisnisnya ternyata dari yang saya perhatikan tidak sama lagi saja. Bahkan ada yang hancur segala macam, terus kembali lagi minus segala macam, dan hidupnya lebih susah lagi dari sebelumnya. Dia menganggap dia bercerai dari suaminya itu untuk menjadi penghidupan yang lebih baik lagi dan bisnis yang lebih baik lagi. Ternyata suami yang dianggapnya tidak menguntungkannya itu justrulah yang selama ini mendoakan dan ridho. Betul. Karena apa yang dia lakukan ya. Iya, ketika dia keluar rumah suaminya ridho. Oh, saya ridho istri saya keluar rumah nganter barang, nganter orderan, kan gitu kan? Belanja, harusnya kan dia ngurus suaminya di rumah, kan? Harusnya masak mungkin untuk suaminya, kan gitu kan? Tetapi dia nggak bisa melakukan itu, gitu loh. Dia kerja, gitu kan? Ngurus bisnisnya. Akhirnya suaminya masak sendiri, tapi dia ridho suaminya. Oh, istri saya sedang ini, nggak apa-apa saya ini. Nah, keriduan suami itulah yang membuat bisnis istrinya ini kan diridhoi Allah juga Ustazah. Berjalan dengan baik. Gitu. Ada ridho suami di situ, bukankah ridho suami juga ridho Allah? Seperti itu saja. Dan, itu yang pemahaman itu. Iya, dan satu hal lagi adalah ketika perempuan itu sukses dibandingkan dengan suaminya, itu tidak boleh menjadikan dia menjadi sombong ya. Kemudian satu lagi, kalau dia sukses dengan bisnisnya, berarti sebenarnya dia bisa juga ikut mensukseskan suaminya ya. Karena kan istri itu kan pendamping ya, istri pendamping. Makanya sekarang yang jadi bosnya Sri Tanjung bukan ibu ya Bu ya? Iya, suami saja Pak Tri sekarang. Nah, ternyata saya mensupport saja. Ternyata bisnisnya sudah tidak lagi dipegang oleh Ibu Ning, tapi dipegang oleh Pak Tri. Masya Allah. Jadi sudah mengembalikan tempat pemimpinnya, dikembalikan lagi kepada suami. Jadi suami dilibatkan di dalam bisnis ibu. Jadi bukan ibu untuk tekan sendiri, capek sendiri lagi. Menyingkirkan suami, tapi justru mengajak suami, ayo kita bisnis bareng, kita usaha bareng. Dari sinilah Allah membukakan rezeki untuk kita, maka disinilah kita berusaha. Nah, betul saja. Sampai kemudian akhirnya yang memimpin Sri Tanjung itu, ini kosmetik yang luar biasa, kosmetik perempuan, tapi yang pimpin laki-laki. Masya Allah. Masya Allah. Betul-betul unik ya. Jadi, alhamdulillah jadi makin berkah saja ya. Nah, ternyata karena antara kepala perempuan dengan kepala laki-laki itu beda. Ya, betul saja. Ketika itu kerjasama bareng itu akan menghasilkan sebuah bentuk kerjasama yang luar biasa. Seperti ketika kita memilih untuk menikah, Allah katakan menikah itu adalah menyempurnakan agama. Kita ini separoh gitu kan? Kita ini separoh, suami itu separoh. Jadi ketika ketemu dengan kita itu jadi satu. Berarti seharusnya kita itu juga begitu. Untuk yang bisnisnya belum melibatkan suami, boleh melibatkan suami. Iya betul saja. Baik, dari peserta dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Mic-nya boleh dibuka dulu, di-on-kan untuk bertanya. Dipersilahkan. Bunda Adel, gimana Bunda Adel? Siap, Ustazah. Bunda Adel ini juga ini loh, perempuan hebat. Fight, betul-betul fight gitu ya. Nah, bagaimana Bunda Adel? Aja dulu Ustazah. Nyimak aja dulu ya. Ya, saya duluan apa Ibu Sri? Saya duluan ya. Ya. Yang mana nih? Itu ada pada hidup mikrofonnya jadi. Oh. Duluan ya. Boleh, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah ibaratnya hari ini saya dapat ilmu, dapat motivasi, untuk kedepannya ibaratnya kita perempuan-perempuan cuma jangan berharap berdiam di tempat, artinya ya kita jangan menunggu hidayah itu datang, hijrah itu datang ke kita, tapi kita harus mencari hidayah itu, jangan sampai lepas. Mungkin kalau Bunda mungkin dapatnya hidayah 30 berapa tahun tadi baru bisa. Gitu. Kalau saya kembalikannya, saya 20 tahun baru alhamdulillah dapat hidayahnya itu. Masya Allah. Kita bisa berbagi kalau ada diundang sama Ustazah ini, insya Allah nanti saya lagi berbagi bagaimana hijrahnya saya yang dulu mantan tetangga sebelah. Jadi, Bunda Adel ini mualaf. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya banyak belajar dari Ustazah Titi sama beliau masih penjemasin. Beliau adalah ibaratnya guru saya yang membantu dulu saya kalau disebut Ustazah itu saya gimana gitu loh. Karena menurut saya tuh ilmu saya belum seberapa gitu. Tapi kata beliau, jangan Bunda itu Ustazah itu doa buat Bunda. Alhamdulillah. Masya Allah. Pasti ingat ya Bu. Dulu ada bilangin karena saya berkecimpung di TK Quran, jadi dibilangin Ustazah gimana? Saya kan orang baru di Islam gitu, jadi memang saya masih haus dengan ilmu. Tapi alhamdulillah di pagi hari ini, siang hari ini, ibaratnya HP diri saya itu dicas lagi dengan ilmu, motivasi dari Bunda Sri. Yang mungkin yang ingin saya minta solusi lah ibaratnya ya, kan saya dengar dari paparan Bunda tadi, kalau kita mau hijrah ibaratnya kan kita sama-sama sama suami gitu. Nah, saya minta ibarat trik-trik gitu loh. Gimana menggandeng suami tadi selain kodonya kita berdoa meminta sama Allah, ibaratnya triknya gimana supaya suami ini bisa hijrah sama-sama kita. Saya maaf suami saya yang ini juga mualaf, jadi perlu ibaratnya power ulun minta doa sujud sama Allah kalau benar-benar suami ulun itu bisa sama-sama kita jalan sama-sama. Kayak ibaratnya yang tadi Bunda jelaskan itu kan, kalau kita tarik tambang, nah saya minta tipsnya gitu loh ibaratnya. Saya bisa terapkan juga sama suami saya gitu. Itu aja kan sedikit Ustazah dari. Ulun itu bahasa Indonesianya saya, karena ulun itu bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Ya, ini sekaligus ada pertanyaan yang sama dari Ibu Sanya. Jadi Bunda Adel ini menanyakan hal yang sama dengan Bunda Sanya. Bunda Sanya juga bertanya tentang saat memutuskan hijrah bersama suami, apakah merupakan komitmen bersama, apa ibu yang inisiatif mengajak, dan bagaimana cara efektif untuk mengajak suami dan keluarga berhijrah. Nah, silahkan. Wah, pertanyaannya itu tapi sebenarnya ini bisa 2 hari 2 malam kan jawab. Ya, saya coba pertanyaannya saya jawab ya saja ya. Ada buku curahan catatan seorang istri. Ini salah satu cerita proses hijrahnya Ibu Sri. Silakan Bu Ning. Jadi tadi ada yang Mbak Adel, Mbak atau apa manggilnya ya? Mbak ya. Bunda ya. Aduh kalau Mbak kan Bunda. Bunda Adel ya. Bunda Adel katanya suaminya mualaf ya. Nah, kebetulan alhamdulillah ternyata kita punya background yang sama. Suami saya juga mualaf dulu, tapi sekarang kan udah enggak kan. Dulu mualaf, dulu dia suami saya ini Cina ya Bu ya? Iya, dari keluarga Chinese. Terus dia dari TK, SD, SMP itu yang ngajar pastor. Jadi sekolah Katolik lah kan. Berarti kalau yang namanya Katolik itu agak susah untuk di proses pemahamannya apalagi tentang Islam. Di keluarganya itu yang jadi misionaris, suster, adiknya. Jadi kami benar-benar keluarga itu campuran. Ada juga yang Islam, ada yang Katolik gitu. Seperti itu. Jadi backgroundnya seperti itu. Jadi memang proses hijrahnya tidak mudah kan. Tapi alhamdulillah lagi hijrah itu sebenarnya fitrah buat kita. Yang dimana fitrah itu akan datang dari rasa tadi.
rasa aman gitu loh. Rasa aman kita, nyaman, bahagia, itu datangnya lewat situ tuh proses hijrahnya. Ketika ini terganggu, baru kita cari itu, wow, hijrah kemana, hijrah kemana, hijrah kemana. Jadi ketika proses tadi itu, waktu rasa kami berdua sama-sama sudah tidak aman lagi terhadap kehidupan kita, lalu kami duduk berdua, lalu kita menanyakan lagi visi kita, visi hidup kita, mau kemana kita, apa yang kita cari. Itu kita diskusikan sampai pada satu titik, apakah yang kita cari itu merupakan yang terbaik? Apakah yang kita cari itu pilihan terbaik kita, membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih bahagia gitu loh. Jadi misalnya gini, suami istri diskusi, ayo kita hijrahnya menjadi lebih baik. Gimana lebih baiknya? Sholat misalnya kan, sholat sering 5 waktu, sholat malam segala macam. Kalau yang memang itu bukan kebiasaannya kan susah, gitu kan? Halo? Ya, ininya Bu, sebentar. Ya. Ya, boleh dinyalakan lagi. Ya, start my video. Ya. Kalau yang bukan kebiasaannya kan susah kan, tiba-tiba harus hijrahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kan susah. Apalagi kalau suami juga itu kan saja. Nah, kebetulan pada saat itu saya yang begitu, saja waktu itu. Yang sebaliknya gitu, yang sebenarnya yang sudah mulai mau sholat malam segala macam suami saya yang nggak ke situ sebenarnya gitu loh. Saya masih susah sholat malam, sholatnya masih ala kadarnya dulu seperti itu. Lalu kami diskusi berdua. Nah, visi kami, misi kami dilanjutkan lagi. Mau kemana kita? Usia kita sudah seperti ini. Apalagi yang kita cari? Uang, sampai kapan uang itu membuat kita bahagia? Seberapapun banyaknya uang kita, apakah itu akan membuat kita bahagia? Seperti itulah proses-proses diskusi itulah, gitu loh. Terus datangilah guru-guru ke rumah kita, gitu loh. Guru-guru yang bisa merubah mindset pemikiran kita dan suami kita. Kita undang, kita ajak diskusi, kita ajak kajian ke tempat-tempat yang memang lingkungan-lingkungan yang membuat mindset kita tuh tercerdaskan tentang hijrah. Datangnya itu bersama suami, jangan sendiri, gitu loh. Jangan kita yang kadang kita tidak mampu untuk mengajak suami hijrah, kita cukup mengajak dan mendampingi suami kita ke orang-orang yang bisa mengingatkan suami kita untuk hijrah. Gitu. Jadi kadang kalau kita yang maksa saja bisa berantem kan saja. Iya betul. Hijrah, kan kayak gitu kan. Sholat gini ya, kan perempuan seperti itu kan, laki-laki tuh ini harus gini-gini ya, kadang jadi menghakimi gitu loh. Semakin kencang ajaknya, semakin besar penolakannya. Iya, laki-laki itu tidak bisa dihakimi. Jangan maksudnya jangan keras-keras. Iya, laki-laki itu dihakimi, nggak mau dihakimi dia saja, nggak mau dipaksa gitu loh. Kadang dia butuh laki-laki itu butuh orang lain untuk mengingatkan gitu loh. Yang kira-kira yang dia hormati, yang kira-kira bisa mempengaruhi cara pikirnya seperti itu. Nah, itu tugas kita gitu loh. Tugas kita untuk mendampingi suami kalau mau sama-sama hijrah gitu loh. Gitu loh. Ajak suaminya ke tempat-tempat yang seperti itu, ke tuntut ilmunya bareng-bareng, kajiannya bareng-bareng. Jadi feel-nya tuh dapet gitu saja, gitu loh. Jangan suami ikut ke sini kajiannya, perempuannya ikut ke sini. Terus pulang, yang ini dapat apa, yang ini dapat apa, ngomong-ngomong kan nggak ketemu saja. Iya kan? Susah tuh. Nah, gitu seperti itu. Jadi ikut kajian ini berdua, segala macam. Datengin ustazah atau ustadz yang memang bisa diikutin berdua, seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang visi dan misi itu udah cara pandangnya itu udah sama,
gitu loh. Kenapa? Karena ilmu yang masuk ke pikiran kita tuh udah sama gitu loh. Frekuensinya udah sama. Jadi ketika kita oke, kita lepaskan semuanya, kita pindah jalur. Pindah selesai. Itu lebih mudah gitu loh. Jadi Tapi kalau memang belum bukan proses sehari 2 hari ya. Itu betul. proses tahunan. Proses tahunan. Alhamdulillah kan sekarang ini kan media, terus komunitas, lingkungan kita tuh sudah mendukung saja untuk mencari itu. Iya betul. Gitu kan? Lebih bisa Lebih cepat memperpendek ya, bisa Iya, memperpendek lebih waktu memperpendek terjadinya perubahan itu. Iya, Betul ketika sekali. misalnya ada kajian Zoom, ya ikut Zoom berdua kan harusnya bertahun-tahun kan nggak mesti bertahun-tahun. Gitu loh Wajahnya kan. wajah istrinya, suami di sebelah nggak kelihatan, itu menyimak. Iya, sambil mijit-mijit kan langsung masuk tuh saja. Oh ya benar-benar, sini saya pijitin, katanya pijitinnya sambil dengerin YouTube ya. Iya saja, Saya seperti lagi itu. nge-zoom nih, jangan ini ya, maksudnya jangan sampai di stop, saya pijitin deh, tapi sambil nge-zoom. Intinya sih supaya dia dengar gitu ya. Iya, itu trik kita sih, karena memang laki-laki memang harus seperti itu, digituin dia baru mau. Iya, Gitu berarti loh. proses perubahan kita itu pun melibatkan suami. Iya. Jadi apa yang terjadi perubahan pada diri kita, itu juga kita libatkan juga perubahan itu pada suami. Betul. Jadi jangan menyimpan ilmu itu sendiri. Iya, betul Ustazah. Jadi kita tahu ilmunya satu, sampaikanlah, kabarkanlah, ceritakanlah dengan bahagia kepada suami. Kita dapat lagi di pengajian satu, kita ceritakan lagi kepada suami. Sehingga suami nggak kaget, tahu-tahu istriku udah berubah, nggak mau lagi begitu. Nah, itu berarti udah 10 baru dikasih tahu gitu ya. Jadi memang dari perubahan satu ya, perubahan satu kita udah kasih tahu sampai ke perubahan 100, suami mengetahui perubahan itu. Iya, banyak yang salah Ustazah, banyak yang salah dan akhirnya suami menentang itu adalah ketika istrinya terus menuntut suaminya berubah. Hijrah, berubah di itu pakai ya itu tadi cerewetan, ini perempuan kan gitu kan, setiap hari di itu segala macam. Banyak yang seperti itu, malah suaminya bukannya berubah malah kabur malah saja. Jadi antipati ya, malah jadi nggak pengen sama sekali ya. Iya, jadi metodenya harus dirubah tadi. Jadi metodenya adalah sertakan suami kita dalam aktivitas hijrah kita. Minta antarkan ke pengajian kita, terus ada perkumpulan suami istri segala macam, ajak, libatkan, seperti itu saja, pelan-pelan gitu loh. Ketika suami kita tahu dunia kita, dia pelan-pelan akan bisa menerima ketika misalnya dia untuk hijrah nanti, seperti itu. Berarti bukan hanya sebatas antar jemput ya? Iya. Kadang-kadang ajak masuk juga. Ajak masuk, nungguin, kenalkan, kan gitu kan, pelan-pelan. Iya, gitu kan. Sebelum pulang kenalkan dulu. Ngobrol, ada kajian mana, ajak bareng-bareng duduk, kan gitu kan. Walaupun duduknya misah-misah, yang laki-laki, perempuan-perempuan, tetapi kan kita menyimak ilmu yang sama. Ya? Iya, satu ruangan yang sama. Menyimak ilmu yang sama. Pikiran kita tuh mendapat ya itu sama-sama gitu loh itunya, masukannya. Ya, insya Allah bisa. Bagi seorang istri apa sih yang nggak bisa? Iya betul saja. Karena sadar nggak sadar gitu ya, sadar nggak sadar perempuan yang katanya lemah ini, perempuan yang katanya banyak kekurangannya ini, ternyata kitalah pelaku utama suasana yang ada di rumah. Betul. Jadi ketika kita bahagia, rumah itu akan terasa bahagianya. Ketika kita itu sedih, rumah itu juga akan merasakan sedihnya. Suasana rumah itu akan terasa sedihnya. Dan ketika kita hijrah, maka suasana rumah itu pun akan terasa juga. Nah, sebenarnya gitu, cuma kadang kita tidak mengoptimalkan potensi yang kita punya. Potensi bujukan, rayuan. Nah, kepada suami kadang merayunya hanya pada saat minta uang. Kalau hijrah itu juga harus pakai bujukan dan rayuan. Gitu iya, betul saja. Ternyata kurang merayu gitu, kurang merayu dalam hal hijrah. Baiklah, berarti pakai rayuan hijrah. Rayuan hijrah. Ada jurus baru selain kopi dan susu tadi, kopi dan susu.
juga jurus lainnya yaitu jurus rayuan hijrah. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari peserta, mau ditanyakan secara langsung boleh, mau ditulis di chat juga boleh. Terakhir yang ingin saya tanyakan sambil nunggu pertanyaan dari peserta, kalau ada yang ingin bertanya, saya ingin menanyakan tentang satu hal, Bu. Apa tuh? Dari perubahan itu tadi, respon anak-anak, Bu. Ya. Kan Ibu udah ada 2 anak kan, dan Ya, perubahan betul. itu terjadi di tengah jalan, berarti anak-anak ini kan sudah besar ya. Ya. Bagaimana respon anak terhadap perubahan ibu dan suami? Ya. Awalnya ketika kami memutuskan melakukan hijrah, kami memang mengumpulkan keluarga saja, termasuk anak-anak dan orang tua. Jadi kami memberikan pemahaman ke mereka. Memang awalnya yang bungsu marah saja, marah dia, marah kan? Karena menurut dia seperti dipaksa, kan? Seperti dipaksa dia kan, gitu loh. Tapi kalau yang pertama sih tenang-tenang aja, karena memang yang pertama nih agak penurut anaknya. Terus dia juga cara berpikirnya kan sudah dewasa, gitu loh. Bahwa yang apa yang dilakukan orang tuanya itu tidak salah, gitu loh. Tapi yang bungsu ini dia marah dalam arti kata karena berarti kan waktu itu segala kemewahan yang sebelumnya dia miliki, segala itu kan tiba-tiba seolah-olah dibatasi, gitu ya. Anak-anak kan seperti itu, kepuasan anak-anak kan masih di situ saja. Pemenuhan kemewahan yang sifatnya aktivitas dia tiba-tiba terenggut, dia marah. Karena dia seperti itu kan anak-anak kan. Nah, tapi perjalanan waktu ini ternyata kita melihat ketika di rumahnya orang tuanya makin harmonis kan, nggak ada lagi diam-diaman kan, terus bawaannya kayaknya happy, lingkungan rumahnya, lama-lama si anak ini makin bisa menerima, gitu, makin bisa menerima, terus pelan-pelan kita ajak juga ikut kajian seperti itu. Memang yang namanya anak-anak kan memang agak sulit, seperti apalagi menjelang remaja yang bungsu ini kan. Usia remaja aja udah sulit ya Bu ya. Iya gitu. Apalagi terjadi perubahan besar dalam hidupnya di usia remajanya dia. Iya betul. Tapi memang kita tidak bisa memaksakan saja. Tidak memaksakan, nggak bisa memaksakan harus begini, enggak. Tapi paling nggak kita kasih pengertian dulu, sama kita menjaga lingkungannya dia. Lingkungan di rumahnya, bagaimana lingkungan rumahnya tetap kondusif, gitu kan, biar si anak tetap bisa berpikir jernih, sama lingkungan di luar, gitu loh, teman-temannya ini segala macam, jangan sampai ada pengaruh buruk. Karena dia seperti status quo kan di situ saja. Iya, mempertahankan. Iya, apa yang masuk nih kan gitu ya. Orang tuanya mau berubah, dia mau mempertahankan. Iya, gitu, seperti itu dia prosesnya itu. Jadi sekarang tuh dia sudah menerima. Jadi kalau dibilang mau kajian, oke, boleh nggak kajiannya online? Menurut kita kan online gimana ya kan, tapi ternyata buat anak-anak sekarang itu online sudah nyaman buat mereka. Malah masuk, ya sudah daripada enggak, kan gitu kan. Pelan-pelan seperti itu saja. Maklum anak milenial. Semua serba gadget. Iya betul saja. Tapi kita pun jadi milenial gini ya gara-gara pandemi kan. Kalau ya, betul pandemi saja. kita ketemu nih. Tapi kalau ketemu kita nggak bisa kenal dengan Bunda Adel yang jauh di seberang sana. Iya. Jadi memang ada plus minusnya. Jadi memang berarti perubahan itu memang dilakukan secara bersama ya Bu ya. Iya betul. Keluarga juga dilibatkan, ke anak-anak juga diinformasikan sejak awal terjadinya perubahan suasana, perubahan kenyamanan itu terjadi. Insya Allah dan akhirnya kemudian mereka pun ikut setuju juga meskipun tidak kita pungkiri ada proses yang agak-agak alot di tengah jalan, itu wajar, namanya juga manusiawi. Sebuah hal yang fitrah ingin mempertahankan kenyamanan itu fitrah. Namun ketika pemahaman sudah mulai diterima, dia sudah mulai mendapatkan pemahaman kenapa kita harus berubah seperti ini, maka perubahan yang tadinya fitrah itu akan semakin
fitrah yang tadinya ingin mempertahankan status quo itu akan dengan sukarela dia lepaskan. Karena ternyata ada fitrah lain yang harus dia kejar, yaitu fitrah ketaatan kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Nah, baik, Masya Allah. Ini masih ada pertanyaan nggak nih? Udah jamnya sudah mendekati waktu sholat zuhur soalnya. Sebentar lagi di masjid akan ada suara-suara pengajian. Dan sepertinya pertemuan kita ini harus berakhir sampai dengan di sini. Insya Allah kita akan bincang-bincang lagi di teras Hijrah Talk yang ini akan diadakan secara periodik. Insya Allah dengan bintang tamu yang istimewa yang akan memperkuatkan posisi kita di dalam hijrah, karena hijrah itu kalau sendirian berat. Apalagi menjaga keistiqomahan setelah hijrah, dan itu sangat berat lagi ketika kita hanya melakukannya sendirian. Mulai sekarang libatkanlah keluarga kita, libatkanlah pasangan kita, karena kekuatan terbesar kita itu bukan hanya pada diri kita. Kita ini adalah makhluk sosial yang kita juga memerlukan dukungan dari makhluk yang lainnya, yaitu siapa? Suami kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Dan Allah juga memerintahkan terjadinya perubahan itu bukan hanya kita sendiri, tapi juga perubahan itu bersama. Nah, ini yang ada saya kutip di dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ini adalah satu ayat yang menjadi pemicu. Allah tidak akan merubah keadaan kita kecuali kita yang memutuskan untuk berubah. Baru Allah akan rubah semua yang ada di dalam lingkungan kita. Nah, bersabarlah dengan proses perubahan itu, karena setiap perubahan memerlukan waktu untuk terjadinya keistiqomahan. Dan keistiqomahan lebih membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi dari hijrah. Nah, insya Allah saya sudahi dulu pertemuan kita di teras Hijrah Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Purwaningsi atau Ibu Ning yang telah berbagi cerita, berbagi kisah yang luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan kisah Ibu ini bisa menjadi motivasi dan penyemangat juga untuk bisa menambah keistiqomahan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa di acara Teras Hijrah Talks berikutnya di edisi kedua. Insya Allah nanti akan diinformasikan di grup WhatsApp. Nah, jadi kalau ada teman-teman, saudara-saudara, kenalan-kenalan muslimah yang ingin diajak untuk gabung ke dalam Teras Hijrah Talk, kita hanya membicarakan tentang hijrah di Teras Hijrah Talk ini, karena memang yang namanya hijrah, kita memerlukan komunitas untuk memperkuat hijrah kita. Betul saja. Jadi kayak supaya bisa terbebas dari riba, kita memerlukan komunitas yang dia juga ingin bebas dari riba. Kita ingin bisa baca Quran, kita harus bergaul dengan komunitas yang ingin membaca Al-Quran terus-terusan. Dan ketika kita ingin hijrah dan istiqomah, kita pun juga harus berkumpul dengan orang-orang yang telah melewati proses hijrah dan sedang menjalani keistiqomahan. Nah, mudah-mudahan Teras Hijrah bisa menjadi bagian dari komunitas itu, yaitu komunitas yang menjaga keistiqomahan sehingga kita mendapatkan ridho ilahi dan dikumpulkan di dalam surganya. Saya tutup pertemuan kita dengan pembacaan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin semuanya. Jazakumullah khairan telah berhadir di edisi perdana ini. Kritik dan saran boleh dituliskan, dicantumkan, atau kalau mau ada kesan boleh dituliskan dengan mention Teras Hijrah di IG, di Instagram, atau boleh memention saya Tri Sulasiana di Facebook, atau Ibu Sri
Purwaningsih Tanjung, boleh. Yang belum follow boleh di follow nanti. Baik, terima kasih.